Ya untuk tampilan berikutnya dari sekolahan ya, dari MI Rodotul Tolibin dengan apa Bu? Storytelling, bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nabila Husna Kamila. Saya kelas 3 di MI Rodotul Tolibin Pakis. Saya di sini mau menceritakan mengenai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang rasul yang berasal dari suku Quraisy dan keturunan Bani Hashim. Ketika menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering beruzlah dan bertafakur di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Apakah teman-teman tahu apa itu beruzlah dan bertafakur? Beruzlah dalam mengasingkan diri dari keramaian dan memusatkan perhatian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bertafakur yaitu memikirkan jalan keluar agar kaum Nabi Muhammad SAW tidak berperilaku jahiliyah atau bodoh. Nabi Muhammad SAW beruzlah dan bertafakur dengan tujuan. Yang pertama, menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Yang kedua, terhindar dari pergaulan orang-orang yang berakhlak buruk. Dan yang ketiga, memikirkan jalan keluar agar kaum Nabi Muhammad SAW tidak menyembah berhala lagi. Ketika Nabi Muhammad SAW beruzlah dan bertafakur di Gua Hira, beliau membawa bekal berupa tepung dan air yang sudah disiapkan oleh istrinya, yaitu Siti Khadijah. Beliau mencurahkan semua perbuatan masyarakat Arab yang mempunyai adab tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW sangat prihatin dan berharap beliau bisa memperbaiki keadaan tersebut. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang luar biasa. Tampak tanda-tanda kerasulan berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar terang di pagi hari. Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya terang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, "Iqra ya Muhammad," yang artinya bacalah wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Analah aqra'u," saya tidak bisa membaca. Demikian diulangi hingga 3 kali dengan jawaban yang sama. Kemudian malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad SAW dengan sangat kuat sehingga beliau sulit bernafas. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW pada saat ini, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim." Terima kasih, tepuk tangan untuk adik Nabila ya. Oke. Belum. Setelah mengalami peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dalam kondisi ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Kemudian beliau meminta kepada istrinya yaitu Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Setelah rasa takutnya menghilang, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang dialaminya pada saat berada di Gua Hira. Selanjutnya, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu Waraqah bin Naufal.
Waraqah bin Naufal berkata bahwa yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar atau malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengalami peristiwa itu, selang beberapa hari kemudian Nabi Muhammad SAW belum menerima wahyu berikutnya. Nabi Muhammad SAW menjadi cemas, sedih, dan ragu yang apa dialaminya. Dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu disebut fatratul wahyi atau masa berselangnya wahyu. Pada saat Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu makin dekat dan memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah mengalami peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW menjadi sangat takut dan meminta kepada istrinya untuk menyelimutinya lagi seperti dulu. Pada saat berselimut, Nabi Muhammad SAW mendengar suara dengan jelas, yaitu wahyu yang kedua turun surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, Nabi Muhammad SAW semakin yakin bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengemban tugas untuk berdakwah kepada kaumnya. Perhatian kepada adik Sahila, dicari Bu Guru ya, dicari Bu Guru. Kaum kafir Quraisy. Demikian cerita mengenai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih teman-teman sudah bersedia mendengarkan cerita dari Nabila. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat bercerita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk adik Nabila. Terima kasih adik Nabila. Untuk penampilan selanjutnya. Untuk